Mino benar-benar keluar dari zona nyamannya sebagai marksman. Sedangkan Hais sudah di situ. Sudah di situ. Hais juga pernah bahkan membawakan Valentina Goldman. Sehingga mungkin ini menjadi internal kompetitif yang sangat menarik sekali bagi Alter Ego karena kehadiran Hais di Alter Ego. Rivalitas lagi-lagi. Rivalitas. Rivalitas itu bukan hanya terjadi antar tim tapi juga di dalam internalnya. Itu dia. Pembuktian bahwa mereka memang sudah berada di level yang begitu jauh, sudah berada di level yang mungkin bahkan nggak bisa digantikan oleh siapapun. Ya, tapi siapa juga yang bisa move on dari Minotaur. Terizlanya, Pai, dan Minotaur seperti yang tadi udah sempat kita praduga kalau ada grup yang di-ban, Minotaur sangat-sangat memungkinkan untuk di-pick oleh Van Strong. Dan ini adalah berbahaya banget kondisi yang kita lihat. Dan bahkan problem yang bakal kita saksikan adalah apakah para pasukan dari Alter Ego mampu menghadapi konsolan cukup besar kali ini Momochan. Wah, ini akan menjadi game pertama yang akan kita saksikan. Apakah pemain-pemain dari EVOS Glory mereka akan lebih siap dengan lagi-lagi harus berpegang teguh sama karir dari Sukuret. Ya, terima kasih Bapak Produser yang sangat-sangat luar biasa terhadap draft index dan counter index yang sangat menarik sekali. Tapi kalau dari line up rating aku emang setuju Minotaur akan sangat menjengkelkan sekali. Iya. Sisi stunnya terlalu banyak. Ada Popheus juga dengan dash ability yang bisa terdeny. Tapi lagi counter indexnya terlalu sedikit untuk Alter Ego. Mereka harus offensif dari early game agar tidak ketinggalan dari segi goal. Siapakah yang akan lebih menguntungkan dengan jungler terbaru mereka? Rivalitas antara mantan kali ini. Mari kita sambut the match Alter Ego versus EVOS Glory. ML Arena, mana tepuk tangannya? Menuju ke dalam lane of down, game yang pertama. Alter Ego membawakan sosok yang baru, mantan dari pemain EVOS sendiri. Di sini harus memberikan bukti bahwa dia ingin EVOS benar-benar menyesal kalau mereka benar-benar udah melepas satu pemain yang luar biasa ini, itu tak. Tapi tentunya itu akan dipatahkan. Seperti apa performa dari Fan sendiri, Profesor Kado? Oke, kita akan lihatnya sesaat lagi. Pembalasan atau bukan pembuktian itu yang mungkin menjadi judul untuk pertandingan kali ini. Melihat retribution juga di early game. Tas juga mendapatkan satu kamera yang kecil. Hingga Fire Battle yang tentunya akan sangat-sangat diperebutkan ini akan sedikit mendorong leveling yang ingin didapatkan oleh Tas versus Fan. Early game yang cukup galak dari Tas dengan gerakan setelah dia mendapatkan Little Wanderer. Early game yang cukup sedikit pasif terlihat dari kedua tim yang tidak ingin melakukan kesalahan sama sekali. Karena sangat-sangat fatal Cimomo kalau seandainya terklik di early game. Apalagi ketika mendekati 1.30 seperti ini, rotasi akan mulai dijalankan. Wow, Momochan, satu problem dari Fan adalah dia menggunakan retribution. Walau memang waktunya akan cukup mungkin. Ya tidak terlalu berbeda jauh, mungkin sekitar around 5-4 detik ya. 5-4 detik ya. Yes. Tergantung gimana sisi dari pemain-pemain EVOS Glory ini bisa banyak sedikit waktu untuk Fan bisa dapetin retributionnya. Sementara pergerakan dari Alter Ego yang tadi kita udah harusnya mereka main agak sedikit lebih galak deh di early-nya. Karena lagi-lagi dari counter index-nya aja gak begitu bagus, tapi Van Strong. Sepertinya tampaknya happy birthday kali ini tidak berhasil dilakukan karena Van Strong masih punya pelikat. Hampir saja first blood dikeluarkan. Mungkin bahkan dikeluarkan oleh para pasukan dari Alter Ego, tapi nampaknya belum ada korban jiwa, Momochan. Tapi terlihat banget ya, Van Strong benar-benar peka banget dengan keberadaan pemain Alter Ego yang tidak terlihat di RMF. Langsung flicker digunakan, tapi ini jadi malah bahaya meskipun dia punya satu main Fury. Tapi masalahnya nggak ada satu buah flicker, Be. Oke, tapi nampaknya di depan sana langsung mendengar banget dari Slar, tapi nanti Van Strong. Oh my god, on top nowhere, Van Strong di cover satu. Walaupun begitu first blood masih didapatkan oleh para pasukan dari tim Alter Ego. Mendengar belakang Rasi masih tak bertahan, Van. Sekaratul maut, posisi saat ini memang diuntungkan oleh Alter Ego. Lihat, dengan kondisi gold, dengan 7.200 gold, tapi Pelora, what are you doing? Sedikit pause, it's okay, no problem. It's okay, no problem. Tenang teman-teman, sabar dulu, tunggu dulu. Tenang teman-teman, santai dulu. Bermain kita dengan akan memaksimalkan seluruh yang dimiliki oleh para pemain. Kita akan memaksimalkan. Jadi untuk tim masing-masing, fans masing-masing, EVOS fans dan juga Outer Champs boleh memeriahkan MPL Arena. Kangen toh tentunya untuk rusuh di dalam sini, Momochan? Benar.
rusuhnya dalam ini ya, arti positif. Iya dong. Rame-rame. Rame-rame teriak siapa yang paling kenceng. Udah lama nggak dengerin nih suara drumnya tuh. Yel-yelnya dong. Ya. Biasa kalau dari tadi sih udah kedengeran ya, dari sisi alter ego nih udah alter sih udah pada meriah, udah pada rame banget. Ya, tapi kita kasih sedikit gambaran sih apa yang terjadi sebenarnya di 2 menit awal tadi. Sebuah Minion Fury yang ternyata cukup mengejutkan banyak pihak Ya. dengan pencurian terhadap turtle yang pertama. Tapi gue seneng dengan pola Veldora sih. Iya. Siapa sangka kalau ternyata Demonic Force-nya connecting semuanya. Eternal Guard-nya dibuka terlalu dini menurutku. Eternal Guard-nya yang ternyata tidak mengenai ke arah Van. Karena Van langsung dengan refleks yang sangat-sangat cepat. Dia gunakan Mortal Coil-nya. Dan ternyata dengan Mortal Coil tersebut, dia masih bisa untuk escape. Escape yang dia lakukan ini ternyata malah membuahkan hasil. Karena apa? Karena terlalu banyak resource dari teman-teman Alter Ego yang keluar. Termasuk juga Pipe dengan menggunakan penalty goal-nya barusan. Ya. Jadi menurutku terlalu banyak pertukaran antar ultimate yang sangat-sangat tidak menguntungkan. Apalagi turtle-nya didapatkan malah untuk individual. Ya, ini adalah pertama yang bahkan mungkin accidentally juga didapatkan oleh Armstrong sendiri ya, karena posisinya memang sebenarnya dari EVOS Glory ini udah mulai kelihatan. Mereka mau coba untuk beat dari area turtle-nya. Ketika Minion Fury dibuka langsung ada follow up juga dari Veldora. Mengincar dia bahkan gak tau mau ngincar ke arah siapa. Iya. Karena posisi dari Rasi udah diusir secara nggak langsung. Tapi karena posisi Rasi terlalu jauh, mau nggak mau dari Veldora sempat lagi loncat ke arah belakang. Dan penggunaan Infuriate ini adalah tujuannya untuk memanage mana biar lebih hemat juga. Karena kalau kita melihat dari gold atau damage marksman tertinggi kedua di MPL Indonesia season 12, ini EVOS jadi tim yang tentunya gold bannernya bermain pakai FIFA terus dibandingkan fokus ke dalam season push. Sehingga tim fight participation tentunya sangat tinggi, walaupun mungkin damage-nya sangat tinggi kalau kita berkaca dari season lalu sih. Ya, jadi pemain yang sebenarnya yang menurut aku Brans ya waktu itu ya, Ya. dari EVOS Legends sendiri salah satu pemain yang cukup menggendong untuk tim EVOS Legends, sementara sekarang sudah ada lagi rivalitas yang muncul dari EVOS Glory dengan ada kehadiran dari Super Red sendiri. Ini entah kenapa untuk di 2 menit awal saja sudah ada pencurian turtle yang sangat-sangat plot twist sekali. Dari apa yang kira-kira bakal didapatkan untuk EVOS Glory di 2 menit ke depan sampai nanti turtle buff-nya hilang. Karena kalau menurutku keuntungan dari mendapatkan turtle adalah ketika kita melakukan gankingnya, kita bakal lebih siap untuk fight besar. Kita punya shield absorb, kita punya physical dan defense, Yes. sehingga damage yang diterima itu akan jauh lebih sedikit. Aku lebih penasaran gimana Alter Ego bakal nge-counter itu semua. Tapi kalau aku lebih penasaran, gimana caranya sesuatu yang mungkin tidak diuntungkan oleh Alter Ego sampai saat ini, lebih tepatnya Nino yang mungkin dia agak cukup ketinggalan dari segi bot lane. Karena nanti akan ada supply terus dari turtle-nya. Ini akan membantu Super Red berada di power peak-nya. Nah, itu tinggal keberanian dari Nino sendiri. Karena Nino udah tahu nih, dia udah bakal menang banget nih. Harit versus Kari, kita tahu di early game, Harit megang banget kendali lane-nya. Dan gue berharap bermain flanking dari Nino. Kalau Nino ingin mencoba untuk bersinar, dia nggak harus ke depan. Samping itu bisa menjadi sebuah jawaban. Betul, Profesor Ya, Kara? karena Arah lawannya- blind spotnya sih Karena sebenarnya. lawannya Poveus juga kan. Kalau lawan Poveus jadi sandwich gaming, either Poveus yang maju atau mundur, itu dia bisa menjadi dilematik tersendiri. Betul. Waduh, dan ini, dari brand ambassadornya Salah satu yang dikangenin ini ya. Iya, Kameramen mencari yang bening-bening ya kan. Waduh, ini yang ganteng-ganteng ada, yang bening-bening ada. MPL Arena tuh lengkap. Lengkap, Ranger Halo, Custom aja. Kak. Aduh, Ini halo. juga dari Alter Ego. Love you. Love you Eh, ke beda. siapa? Love you ke siapa? Bukan Raur, beda, Feb. Salah. Beda. Aduh, kalian ini gimana ya? Salah tim ya, tiba-tiba. Iya gitu dong kameramen, gak usah geser-geser ke kiri ya di situ ya. Udah di situ aja. Gak usah ke novel, udah situ aja. Aduh, tapi ya ngelihat dari Alter Ego, entah kenapa kayak mereka gak terlalu bermain selepas yang biasanya ya, Be ya. Ya, tapi sambil menunggu juga ya mungkin. Ataukah momen yang dicari atau jangan-jangan ingin memicu bagaimana flicker untuk digunakan. Tapi ya, inilah yang mungkin masih belum ketemu gitu loh untuk di 2 menit awal. Apakah tempo permainannya akan sedikit dikurangi? Apakah nantinya akan ada permainan yang lebih pasif lagi? Karena sambil menunggu juga untuk hero-hero dari Alter Ego. Build up sampai dengan mungkin minimal 2 item baru mereka berani fight. Harit Texana ya Harit kan. Texana, Dari apalagi gol Rowan. bahkan, bener Rowan juga. Sadar gak sih kalau misalnya komposisi hero yang dimiliki EVOS Glory itu sangat kuat kalau menurut gue pribadi ya. Iya, Either setuju. di early
mid atau late game. Bahkan late game-nya sangat mengerikan karena Ini ngeri banget. Trio midnya sih yang cukup serem sih. Mereka punya high ground, mereka punya sisi besar, team fight, Bro effect. punya fisikal kuat, anti sisi dari Martisnya, range, positioning. Itu jujur ya, Impulse Glory itu oposisinya kuat. Dan sekarang sebenarnya PR Rasi adalah bukan hanya itu. Lihat 3 purify di tangan Impulse Glory. Rasi bener-bener harus mikir kepala taruh di kaki, tinggi dan muter-muter. lebih ke berpikir dengan jernih sih siapa yang kira-kira akan memicu Purify tersebut karena ketika ada 3 Purify tentu yang bakal solusinya adalah Tas bisa hunting 3 pemain ini dengan sangat mudah tanpa adanya battle spell untuk escape. Panstrom mungkin tadi sudah kelihatan menggunakan flicker, tapi masalah utamanya adalah 3 pengguna Purify ini sangat mudah sekali untuk di-engage ketika Tas sudah minimal memiliki 2 atau 3 item. Fracture itu bakal menyakitkan sekali kepada pengguna Purify karena menghindarinya sangat sulit. Apalagi nggak ada hero dash. apalagi posisinya Nolannya datang sebagai eksekutor ya, Bro ya. Wah itu bakal sangat-sangat Harping sih tasnya. itu bakal farming banget sih. Farming hero lagi soalnya. Tapi kalau dari Ivo sendiri ya, aku melihatnya memang sebenarnya masih berpangkunya sama Suprat juga. Hari yang dibawa ke arah itu di late game ya, Bu ya. Apalagi untuk di area early, Alter Ego yang gak dapetin tackle pertama. Nah, ini bakal jadi satu momen yang bisa dimaksimalkan sama Suprat untuk farming di area gold lane ya, Bu. Ini dia nih. Kalau kita berbicara gold lane, Nino benar-benar masih belum menunjukkan bagaimana keberanian dia untuk langsung Agak 1v1 pasif sama lagi, Supret. masih pasif ya. Belum panas. Mungkin Supretnya juga ingin menghindari tim fight tersebut karena kalau di laning kita berbicara Harith versus Kari, Kari. ini pasti bakal jadi sebuah dinamika yang sangat-sangat merugikan bagi Karinya itu sendiri karena Kari butuh item, Kari butuh golden staff untuk bisa meledakan bagaimana pasif yang dia miliki. Sehingga untuk kejadian seperti ini Supret kayaknya harus lebih bersabar terlebih dahulu menunggu momentum untuk nanti kilas balik setelah mungkin 3 atau 4 item karena sebagai marksman dia sangat-sangat under untuk di early game. Dan aku suka sih positioning juga dari Warlock ketika Novarnya tadi juga di area tengah ya ngebuka dengan satu buah Astral Eco juga yang benar-benar memberikan informasi yang benar-benar terang sih untuk pemain-pemain Impulse Glory. Tapi soal Rigo benar-benar termakan loh. Tapi yang mungkin harus diperhatikan juga dari Impulse Glory, dari kita ngomongin Impulse terlalu kuat dari segi line up-nya, mereka juga harus ingat kalau misalnya terus Blast ini itu mainin dia bahaya loh. Mungkin awalnya nggak terasa Profesor, Iya. tapi lama kelamaan damage-nya itu benar-benar ngebers banget. Aku lebih concern kepada Eternal Guard-nya sih, karena sekarang Eternal Guard itu bakal ngebawa apapun item yang dibawa sama Pursana. Iya. Sehingga Glowing One itu makanya lari Nyala, manis, nyala. menyala banget. Semua pukulan dari Eternal Guard-nya Vexana itu akan menimbulkan efek burn. Menyala abangku. Dia Iya. pasti menyala. Pas langsung ke bawah ya, knock up. Langsung Wah, menyala, Bang. langsung menyala bangku. Langsung Terbakar. ilmu Lord Kicil. Tapi ini dia fun fact Pai Gope. Pai adalah pemain terakhir yang masih aktif di roster kekeluargaan Alter Ego sampai sekarang saat membawa pulang piala MPLE 2020. Waduh. Serpai. Serpai. Itu bukan tanpa alasan, ada depannya ser. Iya. Kalau di England terus pakai pedang. Benar. Kayak contohnya Sir Lancelot gitu kan. Ah. Contohnya. Iya. Pakai pedang. Beneran. Lo dulu sekolah nggak sih? Makanya. Dapat ser itu tuh ada upacaranya. Kayak ada itu ada kayak gelar kehormatan sih. Oh, Nah, benar. serpai. Dinobatkan. Dinobatkan. Serpa itu buat kita untuk serpa itu sebuah gelar Sekarang kehormatan. aja ngomongnya bahasa Inggris terus. Belajar dibilang buat Oh benar. persiapan. You name it deh. You name it. Belajar gue tiap hari. Benar. Belajar gue. Tapi kalau ngomongin Serpa ya. Aduh. FPL Dead nih. FPL Dead dari zaman pacaran alhamdulillah sekarang udah sah. Alhamdulillah. Oci kapan sahnya? Oke, Luar denger. biasa. Semoga dilancarkan sampai dapat momongan ya kan. Amin. 12 lah. 12 biar main bola bareng. Bisa bikin tim juga. Tim Sama, e-sport. sama manajemennya tuh. Sama coaching staff Sama ya. coaching staff lengkap tuh kayaknya. Halo, aduh. Ayo. Ini ya, memang banyak banget bahkan yang udah hari yang sold out. Gue mau ngingetin ya, hari yang sold out untuk tiket-tiket itu udah banyak banget. Dari banget presale aja itu udah pada wah kecepat. Ini 5 menit udah habis deh. 5 menit 3 menit udah habis deh. Apaan presale baru bentar gua cuma Langsung. kerja melengos sudah habis. Langsung sold out sih, Mo. Kayaknya pas kita share di story udah habis duluan. Iya makanya, Iya kan? udah habis duluan Mo Chan. Jempol-jempol anak Mobile Legends ini loh. Itu baru, Masa nih? itu baru yang dinamain adu retribution Ji. Oh benar. Itu baru. Aduh retri. Aduh, itu bukan adu retri lagi pak, adu tiketing itu pak. Aduh.
Tapi ya ngelihat juga memang sebenarnya dari ini pastinya masih ada sedikit problem. Jadi harap bersabar ya teman-teman. Karena gimana pun ya, player kita harus nyaman dong. Udah. Ini kita semaksimal mungkin memaksimalkan apa yang player kita butuhkan ya. Betul. Apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan. Pokoknya gimana Pasti provide. Pasti bro. Karena kan udah disiapin di belakang pemain lain. Benar. Itulah MPL Indonesia, selalu memprovide yang terbaik untuk para playernya dan juga super fans. Karena tanpa adanya super fans, gak akan ada MPL sebesar ini. Pokoknya gue terima kasih banyak buat super fans yang udah datang hari ini. Alter Champs, EVOS fans dan yang di rumah juga, thank you so much. Tanpa kalian MPL gak bakal sebesar ini. Karena yang jauh-jauh dari motoran selama 2 jam. Wah, dari BSD Tangerang, Alam Serpong, ada semua jauh. Dari Depok. Ya, lengkap. Padahal begadang malamnya, paginya udah bangun aja. Malamnya busreng ya kan. Iya, penting bos sering begadangnya, jalan-jalan. Kerja sih. Oh, kerja. Mungkin shift malam. Shift malam kan hari ini Jumat ya. Iya, makanya. Jadi emang suka agak nggak sadar gitu. Jadi yang penting kalau MPL ada, kita harus nonton gitu. Kurang tidur juga nggak masalah. Ya? Harus hadir. Harus. Hadir. Orang tidur belakangan. Yang penting kan presensi. Wait, sepertinya nampaknya. Sabar, apakah udah mulai kali ini? Sabar, karena udah ada teriakan maut, kita bakal siap. Apakah kita bakal masuk ke dalam Lane of Dawn jadi MPL Arena? Mana tepuk tangannya? Let's go back to the lane of down kali ini. Gimana? Memang pertempuran masih bertahan di menit yang keempat Profesor KB. Tapi setelah Alter Ego berhasil untuk kehilangan atau mungkin bisa dibilang berhasil untuk menghindar ya dari beberapa tim fight yang tadi dibuka. Tapi Alter Ego tiba-tiba mereka bisa untuk menembangkan 3 pemain dari EVOS. Iya, kalau kita lihat di sini Van Strong tumbang untuk kedua kalinya dan Van tumbang juga 1 kali. Menandakan kalau seandainya team fight yang terjadi di dekat area jungle ini akan menjadi salah satu solusi yang sempat terjadi di Alter Ego. Itu mungkin solusi yang bisa kita jelaskan sedikit, itu yang deskripsinya bisa kita gambarkan sedikit. Sekarang metanya pencurian Kramer ya. Iya, karena sekarang untuk pencurian satu monster jungle sangat penting, sehingga nanti level retribution akan diadu di turtle yang kedua. Oke, ini dia yang sudah aku tunggu-tunggu. Aduh, the power battle of retribution untuk kedua belah pihak, tapi Rasi sudah mulai menggawangi dari arah belakang, membuka positioning dan blast power dari Veldora, tapi nampaknya ini burst yang cukup besar membuat mereka mengurungkan lihat memocan. Ya, masih coba ditahan EVOS. Mereka mencoba untuk setidaknya baikkan terlebih dahulu. Pai, penalti zone menuju ke backline, tapi lihat Purified Gaming ini Froshan berhasil terbuka, satu bak, the power of retribution. Sedangkan tas di sana menunggu, tidak mau terlalu terburu-buru untuk dive masuk ke dalam. Nino double kill, looking for triple kill. Nino memancing Veldora untuk masuk lebih dalam lagi, dan Veldora terperangkap di dalam kandangnya sendiri. Gak boleh pulang, dan kondisi saat ini the power of retribution gak ada counternya. Turtle di tangan Tas. Wah, itu hampir juga sih sebenarnya posisi dari Tas. Bisa ditembak dari jauh dengan adanya Astral. Meteor Profesor KB. Wah, itu adalah Asal yang hampir connecting karena memang sangat-sangat tipis posisinya. Dan Warlord pun tidak mendapatkan informasi apapun di mana Tas berada, walaupun dia tahu kalau Tas dalam keadaan low HP. Tapi masalah yang kedua adalah Turtle sekarang di take over oleh Tas. Setelah tadi Van terkena implosion tanpa flicker loh. Tanpa flicker, Rasi menggunakan implosion dengan sangat bijak sekali. Dan ada Eternal Guard, jadi kombonya sangat dinamis. Dan mereka benar-benar satu-satu loh untuk mainin kombonya. Alter Ego, mereka komunikasi dengan sangat-sangat teliti. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru, tapi yang paling mengejutkan adalah ketika rotasi dari Nino Dan yang semua hadir dalam team distractionnya, fight. semua distractionnya itu dimulai dari Five. Ya. Dari selanjutnya ngebuka penalty zone, langsung ke arah belakang. Dan itu akan memicu Van dengan Mortal Coil, jadi dia nggak punya efek imun lagi. Ya, benar. Tapi ya mungkin kita sempat tadi lihat di mana Dino itu sengaja untuk membuka zaman force-nya. Ternyata untuk nge-distract Veldora. Ya. Ngerti gak? Untuk memancing Veldora supaya memang terbang ke dia. Tidak ada distraction terhadap Alter Ego yang jungle-nya, tidak ada distraction terhadap Alter Ego mid laner-nya, karena sosok dari Veldora ini diincar siapapun yang nge-dash. Dengan kondisi tidak ada dash yang dilakukan ke sana, dan nggak bisa masuk ke dalam dong untuk dari Krite. Sedangkan satu-satu target selain Nino itu ada di Tas yang memiliki harga paling mahal di saat perebutan turtle. Ya makanya dijauhkan sama Tas, apalagi dalam keadaan Tas mungkin half HP tadi, setengah darah.
Dan dia bener-bener kayak terjebak di dalam pit dari turtle-nya. Ketika ternyata Demonic Force-nya sudah habis. Sang macan dikandangin di kandangnya Di kandang sendiri ya. Nah itu Dan masalahnya pit turtle yang sangat-sangat mengerikan. Karena ya shield-nya udah akan habis dalam kurun waktu 2 detik di dalam sana. ya meskipun tadi kita juga melihat Warlock yang sedikit memberikan sedikit backup ya, namun lagi-lagi dia mampu untuk menumbangkan tas dan ini menyelamatkan hidup dari mungkin beberapa pemain Force Glory lainnya. Ketika mereka tahu ketika Fan-nya udah tumbang, gak ada lagi power of retribution dari Force Glory, mereka udah langsung bubar. Tapi sayangnya memang Valor ketika udah ngebubar Demonic Force, dia harus tidak akan menculik atau ngedapetin satu pemain dari mainan alter ego. Ya, pick off yang harus dilakukan secara paksa memang lebih tepatnya alter ego lakukan sebenarnya tadi. Fan benar-benar terjerat banyaknya ultimate yang digunakan, adanya Evolution, Eternal Guard yang sangat connecting, dan Zaman Force yang benar-benar sangat-sangat memisahkan team fight di dalam dua lini yang ada. Tapi dari Slavik ini sangat menarik sekali karena itu adalah satu-satunya pemicu agar Fan selesai dengan Mortal Coil-nya. Kalau nggak ada Mortal Coil dia nggak bakal bisa kontes yang namanya Turtle. Dan mungkin aja posisi dari tas itu bisa dikembangkan dengan Fan ketika memang dari Mortal Coil yang dimiliki oleh Salavan masih ada. Dan wow, itu setup yang baik sih dari alter ego, strategi tim fight yang begitu rapi juga di turtle yang kedua. Namun kalau kita melihat nih Profesor KB, Nah, ini nih. Nah, kita ngomong tadi sempat ke dalam posisi early to mid game potensial di mana dari alter ego punya sangat kuat hingga poin yang cukup tinggi. Karena gini loh Profesor, ini juga bukan tanpa alasan. Karena kita lihat ada Nolan di sana. Ya, Brandon Nolan yang tentunya ini udah bener-bener lepas dan jauh banget dari hero enak dan udah termasuk ke dalam salah satu titik victory. Iya. Kenapa begitu? Ya walaupun kita tahu sendiri Tas memang nyaman sekali dengan penggunaan assassin dan Main penggunaan assassin. jungler. Iya, dia sangat pure untuk sebagai carry game sebagai jungler. Tapi poin terpentingnya adalah Nolan yang dimainkannya saat ini itu bermain dengan sangat-sangat safe. Dia tahu posisinya kalau seandainya dia belum punya item-item yang capable, let's say itu adalah Winter Transcendent Escape atau Immortality untuk survivability. Karena kalau misalkan kita lihat dari poin survivability-nya Cimomo, ini sangat minim sekali dari Alter Ego. Alter Ego bisa sangat mudah sekali untuk bikin start a burst down. Ketika nanti survivability dari Veldora bisa mencapai power spike tertingginya. Karena lagi-lagi sisi yang dimiliki sama pemain-pemain Evos Glory ini banyak banget tuh. Ini Fury yang dibuka, ya kan full base yang bisa loncat ke arah belakang. Jadi masing-masing dari pemain Evos Glory ini punya tugasnya masing-masing. Ya, tapi tidak melupakan juga bagaimana ada tuh game potential Itu yang dia. tadi udah sempat kita bahas, yang dimana ketika kita bermain dengan agresif draw seperti ini Alter Ego benar-benar powerful banget. Betul. Dan ternyata mereka memaksimalkan hal tersebut sampai dengan menit yang 5. Karena kalau misalkan sudah mulai memasuki menit-menit yang cukup krusial, let's say menit 12, menit 14, menit 18 sekalipun, Iya. ya memang mereka masih bisa maksimalin karena late game potensialnya masih lebih tinggi ke arah Alter Ego. Tapi masalah utamanya adalah survivability dan combo ability yang dimiliki sama Evos Glory ini lebih mencekam. Dia punya Minotaur, dia punya Pompeius, dia punya Novaria. Yang notabene Novaria sendiri kita tahu sendiri ini bakal sangat-sangat menguntungkan hitbox ya. Dan akan memudahkan dari segi yang akan dimainkan oleh dua pemain ini, Sangkrong dan Veldora. Anggapannya create space-nya cukup banyak lah untuk support dan juga fan sendiri ya. Dengan beberapa support yang dimiliki oleh pemain dari Evos Glory. Dan tingkat survival itulah yang sebenarnya yang harus lagi-lagi dipertahankan oleh tim dari Alter Ego. Gimana caranya mereka bisa survive dan caranya mereka nggak cuma itu. Gimana cara mereka tahu semua resource skill yang dimiliki sama Evos Glory ini harus dibuka terlebih dahulu. Dan poin 6,4 damage potential menurutku masih masuk akal karena tadi poin pertama kita dari victory-nya Evos Glory Ya. itu adalah membiarkan Super Red menjadi superstar dengan bermain mandiri. Terbukti dari rotasinya, Super Red tadi farming sendirian di bagian top lane ketika Turtle Fight ada di bagian bottom lane. 4 lawan 5, secara angka saja Evos Glory sudah pasti kalah di dalam setup team fight tersebut. Apalagi Nino join loh the fight. Nino ya udah punya Starling Sight, udah pasti bakal join fight, udah pasti bakal connecting. Sementara seperti yang aku bilang sebelumnya, Super Red butuh waktu yang lebih lama lagi sebelum dia mencapai Corrosive Sight, sebelum mungkin selesai dengan Golden Staff, atau minimal dengan Rose Gold Meteor atau Athena Shield. Hingga pada akhirnya dia nggak bakal bisa solo kill lagi sama Nino karena early game potential yang dimiliki sama Alter Ego jauh lebih mumpuni, apalagi dalam tim fight berlima ketika masih Nah, ada itu dia. Turtle. Bener banget. Karena Ya. kalau ngomongin masalah efek sisi, Alter Ego mereka juga nggak kalah dari efek sisinya sih. Bisa dibilang Terisla yang bisa loncat ke arah belakang, distraction juga. Ketika kita ngelihat Rasi ngebuka Implosion, tidak ada yang benar-benar bisa menebak, oh bahkan dia nggak pakai flicker. Ya, dia masih Untuk tahan ngebuka. flickernya. Dia tahan. Mungkin bisa dibilang ya untuk escape ya dari Rasi sendiri. Tapi itu cukup sebenarnya untuk Alter Ego ketika mereka tahu mereka membawa Nol, mereka membawa Haris di sini. Combo yang dimiliki oleh pemain-pemain Alter Ego itu bisa kita
sekali ya tentunya ketika memang setup teamfighter bagus banget dari Rasi dan juga dari Pai. Ya, apalagi pemilihan itemnya. Aku suka banget dengan Pride yang langsung notice banget kalau Glowing One sekarang connecting dengan Eternal Guard. Makanya setiap hit yang akan diberikan dari Eternal Guard akan memiliki efek burn di sana. Dan efek burn tersebut akan melakukan damage yang lebih dalam lagi, terutama untuk para frontliner. Keldor yang tentunya nanti akan terkena efek tersebut juga mungkin bisa saja connecting dengan efek burn tersebut. Wow, yang terbuang bisa buat air terbang. Yang paling gue tunggu, Alter Ego, gue excited sama orang yang terbuang. Yang sebelumnya dalam tanda kutip terbuang tapi disambut baik oleh Alter Ego. Kalau Alter Ego bisa mengolah dengan luar biasa, yang namanya emas di tempat manapun tetap emas. Thank you, Ya, bukan Ranger emas kebetulan, maksudnya potensi emas dari tas. Tapi kemarin gue juga ada interview dari salah satu media, lupa gue media mana, ada dua sport sama YouTube Play, gue lupa salah satunya. Itu gue ditanya, semuanya pada nunggu apa? Gue nunggu apa? Gue nunggu Alter Ego. Kenapa Ranger emas? Karena jujur, Biar nanti muncul Ranger emas di sini. gue nggak gitu. Gue penasaran dengan line up terbaru mereka. Yang dari kemarin mereka itu, kita tahu Alter Ego dari dulu adalah punya karakteristik agresif, tajam, tapi untuk beberapa season belakang ini nggak punya. Nggak kelihatan. Nggak ada karakteristik itu. Dan sekarang dengan line up yang sekarang harusnya dia bakal bisa lebih tajam dan bisa lebih menggigit. Agresivitasnya harusnya lebih tinggi. Early game, mid game atau late game. Iya sih, early game, mid game itu sebenarnya kata kunci buat Alter Ego Early sebenarnya. game, mid game gue pengen lihat. Ya, Karena ya kita kenal Alter Ego, Mereka 5 menit pasti menang team fight terus. mereka pertama kuat mental memang. Untuk di area late game mereka kuat sekali. Tapi kalau ngomongin dari segi finishing, eksekutor di dalam satu game, sulit untuk mereka beberapa season belakang ini. Ya, mungkin Iya. kesulitan tersebut karena yang paling sering kita mention tadi salah satunya ada di Victory, bahwa ayo ciptakan pasif terbaru dari Pasif Alter Ego terbaru. ketika adanya tas. Pasifnya bukan ini ya. Atau mungkin pasifnya udah dibuang jauh-jauh. Nah itu dia, mereka kan udah mulai Pasif meninggalkan lama nih. kebiasaan-kebiasaan buruk mereka, sehingga nantinya bisa jadi kebiasaan yang lebih baik lagi ke depannya. Betul. Dan itu yang mungkin ingin ditunjukkan oleh roster seperti ini. Ya, menurut aku dengan adanya tas juga sebenarnya yang ngebawa bisa dibilang warna yang baru ya untuk melengkapi Nino dan juga Pai ini adalah awal yang baik sebenarnya untuk Alter Ego, apalagi di hari pertama ini kalau mereka bisa mensecure setidaknya game pertama terlebih dahulu. Oke, kita sebentar lagi nampaknya akan menuju ke dalam in game. Karena harusnya mereka udah dalam dan Martial kita akan bergerak menuju ke arah tengah. Karena memang Momo-chan dan juga Profesor KB Q kita masuk ke dalam lane of down adalah ini dia. Kunci dari segala kunci. Dan kita akan kembali lagi ke dalam ke lane of down. Iya. Ini dia, Kenapa ada backsoundnya gitu ya? Iya. biar lengkap deh. Oke. Ya, keadaan masih sama, Shimomo Ranger Emas masih ada di menit yang ke-6 dan kali ini tim-nya masih belum mudah undi. Apalagi kalau kita melihat dari tas Hunter Strike sebagai bonusnya setelah tadi dia mendapatkan turtle. Oke, dipaksa oleh Pai dengan penalty zone. Agak terlalu terburu-buru kalau menurut saya pribadi. Cuma mungkin ini ada kalkulasi yang cukup tepat melihat permainan dari Pai yang akan coba untuk reset kembali. Tapi lihat tas ini di agresifnya dituju. Warren karena depan bahkan Richard mendapatkan satu poin kill. Meanwhile tempat sana Pai juga terperangkap Strong. Milan Morinya for nothing. Sebenarnya harus mundur ke arah belakang. Damage masih belum cukup untuk menuju ke arah Nino. Lihat agresivitas dikejar habis-habisan. Disikat sampai turun pertamanya Profesor. Itu agresivitas yang mungkin dulu pernah ditunjukkan Alter Ego. Ya bisa dibilang ini adalah sebuah perkenalan yang cukup manis dari Tas dan juga Warlord. Tapi perkenalan tersebut harus ditahan terlebih dahulu teman-teman. Sabar teman-teman. Karena kita juga harus Ranger menunggu Emas. terlebih dahulu. Sabar Ranger Emas. Sabar, sabar, Sabar Ranger Emas. sabar, Saya juga sabar soalnya. sabar. Sabar semuanya, tenang, tenang. Anda tidak terlihat sabar tadi. Iya. Saya sabar dong. Saya santai Anda dong. mewakili si santai. hati. Enggak. Tadi tuh Ranger Emas. Kalau teman-teman penasaran, Ranger Emas apa ngapain sih bang? Minion Ranger Fury. Emas itu Minion Fury Oh, barusan. Benar. Iya, dia tadi melihat Minion Fury Van Strong dan dia coba merayakan di sini. Cosplay. Iya. Cosplay. Jadi teman-teman ya. Ini memang. Jadi memang ini udah mulai intensnya, udah mulai naik. Jadi tapi gini loh, ini. Ya, gitu loh. Ya, Padahal lagi makanya seru-serunya ya. makanya aku bilang kan sangat disayangkan itu perkenalan baru loh dari Tas dan juga Warlord ini harus ditahan terlebih dahulu. Tapi ternyata karakteristiknya udah muncul oleh Alter Ego, tapi kita belum melihat keseluruhan impact dari game pertama. Tapi informasi dari Bapak Produser kita akan ada short break. Jadi buat kalian semua jangan kemana-mana. Dan kita
kita akan kembali lagi setelah satu menit tetap di ML Indonesia Season 13. We are this. EVOS Glory yang tidak diuntungkan memecah. Iya, lagi berada di posisi yang cukup terjepit dan bahkan di area midnya dipaksa dipukul mundur. Pergerakan dari pemain-pemain Alter Ego ini udah lumayan terlihat galak nih, Be. Di semenjak menit yang ke-6 tadi ya. Ya, dan aku lihat Fon cukup lumpuh dengan perbedaan 3 level Barrel Retribution. Yang tentu akan membuat nantinya dari segi Lord akan lebih mudah didapatkan bagi Alter Ego, apalagi mereka membawa banyak banget damage dealer. Husk sendiri sebagai jungler tentunya memiliki damage deal yang sangat amat tinggi, apalagi dipandu dengan Lethal Ignition. Connecting banget dengan Rapture, penetration tinggi, damage tinggi, instant burst down. Sementara itu kalau kita lihat dari Nino, dia memilih ke arah Inspired dan juga Festival of Blood. Tentunya sustainability yang dia utamakan karena match up lawan adalah single target seperti Kari dari Super Red. Hanya saja Super Red sampai saat ini belum tumbang. Eldora juga begitu. Mungkin dua pemain ini yang ingin dipersiapkan sama EVOS Glory ketika sudah mulai beranjak ke mid game. Namun perlu dicatat bahwa Nino mid game itu benar-benar punya power spike yang tinggi banget sebagai Harit. Ini yang perlu diperhatikan, apalagi selesai dengan Holy Crystal. Wah, Lengkap sudah untuk magic powernya. 35%? Dan ini menurutku harus diperhatikan untuk item defense magicnya. Athena Shield akan menjadi salah satu item penyelamat dan Super Red ini lebih membutuhkan Rose Gold Meteor juga. Dia juga bawa Infuriate kan, Be, untuk Nino sendiri. Jadi ini tentunya damage akan semakin lebih sakit lagi dengan bantuan Holy Crystal yang sudah didapatkan di menit yang 10 ini. Jadi tadi ngomongin di menit yang ke-10 saat ini, kita lihat udah ada Lord yang telah muncul. Kondisi yang terjadi adalah dengan ketertinggalan dari segi fan mengatas cukup jauh, 4 level difference. Ini udah pasti Retribution akan kalah. Dan item apalagi. Jadi bisa kita lihat EVOS Glory cuma bisa tinggal menunggu di arah base-nya. Kalau dia mencoba untuk melakukan kontes itu bukan sosok keputusan yang baik kalau menurut gue pribadi. Kalau aku sih malah melihat Alter Ego lebih agak sedikit ngekik EVOS Glory ya. Ada di game kali ini. Lebih dipaksa nggak sih? Iya, dan lihat bahkan lagi-lagi perkenalan terhadap tas untuk Warlord terjadi kembali di area mid lane sampai di dive in dengan Lethal Ignition. Yes, ini dia agresivitas yang kita lihat yang akhirnya bisa keluar dari intisari Alter Ego dengan gold difference sekitar 7.400 loh, Chan. Itu 2 hit loh. Memang kalau kita ngeliat juga perbedaan level yang cukup jauh ya, Tas udah max level di level yang ke-15, Warlock tertinggal kali ini 5 level. Dan tumbang untuk yang kedua kalinya, ada dua-duanya ditumbangan sama Tas. Iya. Sementara Lord yang berhasil diamankan sudah mulai bergerak ke area bawah dan langsung ada 3 lane yang akan dipush oleh Alter Ego secara bersamaan. Nino, tadi aku suka banget sih, Johnny yang dilakukan oleh pemain Alter Ego Profesor Hunter. Dan gak cuma itu, Rasi ready dengan flicker. So kita bisa saja melihat flicker implosion walaupun ada 3 purify dari kubu EVOS Glory. Semuanya ready? Tapi ngomongin implosion dengan flicker ini agak kurang wise kalau menurut gue pribadi tanpa adanya trigger yang dilakukan Tapai. Kayaknya Pai yang akan membuat flicker dengan penalty zone akan sangat berarti. Setelah itu baru ada di Rasi. Atau akan dikeluarkan. Asal Iko mendeteksi keberadaan para pasukan dari tim Alter Ego. Tapi nampaknya lihat Eldora cukup terkena damage yang maksimal oleh Eternal Guard. Lihat Lord PD terlalu sakit kali ini untuk bisa ditahan oleh sosok seorang Yeshua dari EVOS Glory. Iya, Lord langsung di-clear dengan cepat-cepat juga. Memang kita melihat juga dari sisi tim EVOS Glory, mereka tidak terpancing untuk membuka ultimate terlebih dahulu. Mereka tahu banyak banget sisi dari pemain-pemain Alter Ego ini bisa memancing Purify dan bahkan semua sisi yang dimiliki oleh EVOS. Pai sudah standby on position. Tapi kalau ngomongin Pai kali ini kayak dia akan lebih memilih untuk objektivitas. Dan bahkan di sana para pasukan dari tim EVOS Glory mereka cukup berbahaya melihat langsung ada tenaga mundur ke arah belakang. Para pasukan dari tim EVOS Glory dan ternyata ada talent prediction. Alter Ego berada di hampir 4 talent. Iya, sorry, hampir. tiga. Tiga. Mata gue minus nih kayaknya harus dicek ya. Dan sementara Alter Ego masih dengan tempo yang cukup pelan. Mereka tahu Astral Ego akan terus bisa dibuka oleh Warlord untuk memberikan solusi dan bahkan informasi ke arah pemain-pemain dari EVOS Glory. Kayaknya seakan-akan Alter Ego mereka nggak mau memaksa tiba di area base dari EVOS Glory. Iya, mereka nggak mau ngelepasin pressure-nya. Mereka udah dapetin winning condition-nya 10.000 gold difference. Ini adalah perbedaan gold yang sangat signifikan. Sekali aja Alter Ego dapetin Lord, mereka bisa tabrak secara asal teman-teman dari EVOS Glory. Termasuk dengan perbedaan dari segi item. Lihat, sangat terpaut jauh. Kita bandingkan sedikit dari segi jungle-nya aja. Ini benar-benar 4.000 gold.
yang dipegang sama Tas. Van terlalu under condition, apalagi dia membawakan Martis yang notabene dia adalah utility jungler. Apalagi match baru, minion lebih super power. Wow. Sehingga mid lane, bottom lane dari EVOS Glory sepertinya agak sedikit pincang. Mereka harus memperhatikan bagaimana super wave minion lord yang nanti akan bergerak dari 3 lane yang berbeda. Ya. Ini akan menambah tantangan baru bagi EVOS Glory. Defense seperti apa yang akan mereka tunjukkan dengan Warlord sebagai Novaria, Ya. defender high ground satu-satunya. Itu ya Be ya, yang sekarang super minion udah bener-bener galak banget juga, jadi posisi defense ini bener-bener harus ditekan oleh sisi dari EVOS Glory. Iya, Sementara lot keduanya udah pasti gak bakal bisa dibalas. Itu dia masalahnya Momochan. Per 31 Januari kemarin, Ya. Lord ini benar-benar jadi poin penting banget dan super minionnya makin lebih kuat juga. Betul. Alright, Super Minion telah bergerak di 3 wave yang berbeda. Di arah Southland mereka telah menghancurkan Besuren. Latar penalti sampai ke belakang, pasca atau belakang, datang Dower Rossi. Gagal dengan sangat hebat itu Ivan sekarang full mount. Baldora dipukul mundur ke belakang. Van Hilan di depan sana. Tepakan Pastro juga harus tenggelam. Ini pencara. Alterigo membuka debut dengan kemenangan. One-sided is real. Alter Ego, pembuktiannya apakah memang nanti akan berlanjut sampai di game yang kedua, karena kita melihat di game pertama ini benar-benar rapi banget untuk Alter Ego sendiri. Terlihat mereka benar-benar menunjukkan tarik mereka, meskipun kita melihat ya di 5 menit pertama belum terlihat karakteristiknya, tapi menuju menit ke 5 ke atas ini Tas benar-benar sudah menyeramkan banget di bawah Kapten. Ternyata kali ini pembuktian mulai dilakukan tas sedikit demi sedikit. Dan bahkan para pasukan dari Alter Ego, mereka melakukan seluruh agresivitas cekikan maupun bilang profesor terhadap sang macan. Entah kenapa semenjak item keduanya dari Tas jadi Hunter Strike, dia lebih berani buat diving ke dalam turret. Termasuk juga untuk diving ke Warlord. Ketika Warlord kita tahu sendiri dia membawa Purify. Sehingga Purify ini yang sebenarnya menjadi kata kunci yang mungkin tadi Ranger sempat mention, bahwa walaupun ada Tigreal di sana, yang senyum malah Nolan dari Tas. Ini connectionnya benar-benar nyambung banget, tadi dia game highlight by Gomez. Agresivitas Tas membawa Alter Ego memenangkan game yang pertama dengan sangat-sangat cepat. Iya. Intensitas fight-nya ini yang berkali-kali ditunjukkan oleh Alter Ego semenjak kartu yang pertama, mereka benar-benar gak menghentikan serangan sama sekali. Tapi lihat, sampai dari bench Alter Ego ada sign, ada sinyal, ada kode kalau harus menenangkan sedikit, turning down sedikit. Manajernya udah menenangkan dulu, santai, tenang, calm down. Ini saatnya Aldo memasak lagi harusnya. Iya, Ini- biarkan Coach Aldo, Coach Ars, Coach Navari juga memasak. Resep yang di game kedua nanti akan dibawakan lebih berbeda. Wow, tapi kita lihat di sini. Aku lagi akan membahas